Hai guys, jadi hari ini aku mau bikin video bahasa Indonesia di Museum Raja Ali Haji di Batam Center. Bye-bye. Sebelum ke museumnya, kami belajar dulu di sekolah, lagi belajar sejarah. Ya udah gitu doang. Sampai jumpa di museum. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Jadi Museum Raja Ali Haji ini pertama kali dibuka untuk umum pada Jumat tanggal 18 bulan 12 2020. Museum Raja Ali Haji ini adalah museum kategori universal. Kehadirannya bertujuan merangsang serta memotivasi pihak lain untuk mendirikan museum tematik seperti museum kebudayaan atau museum industri. Lewat Museum Raja Ali Haji ini, secuil sejarah Batam yang identik dengan Melayu dapat dengan jelas dilihat. Miniatur galeri ini menyimpan beberapa hal terkait perkembangan sejarah kota Batam, mulai dari masa Kesultanan Riau Lingga, masa pendudukan Belanda, Jepang, era kemerdekaan hingga saat ini. Koleksi yang dipajang di museum ini adalah sejarah perjalanan Batam, mulai dari zaman Nong Isa, di Kesultanan Riau Lingga, masa masuknya otorita Batam, dibentuknya pemerintahan administratif, hingga berkembangnya seperti sekarang. Nong Isa sendiri adalah penerima mandat Sultan Abdurrahman Muazzam Shah dari Kesultanan Lingga untuk memerintah kawasan Nongsa dan sekitarnya pada 18 Desember 1829. Museum Raja Ali Haji ini sendiri menyuguhkan koleksi perkembangan Batam dari masa Kesultanan Riau Lingga hingga pembangunan Batam saat ini. Perkembangan Batam juga tidak lepas dari peran Presiden ketiga Indonesia yaitu B.J. Habibie yang membuat landscape pembangunan Batam menjadi kota industri untuk menyaingi Singapura. Sekali. Di museum ini juga ada segmen khusus yang mengisahkan Nong Isa, orang yang pertama memerintah kota Batam. Tidak ada foto dari beliau. Kita coba mensketsakan Raja Isa dari keluarga. Perubahan pembuatan sketsa hampir 40 kali sampai disepakati yang saat ini. Masa kemerdekaan, kota Madia, administratif, ada segmen B.J. Habibie seperti telepon yang digunakan beliau, laptop hingga salinan surat pangkatnya menjadi ketua otorita Batam yang saat ini menjadi BP Batam. Kemudian Batam yang menjadi kota Madia administratif, serta ada segmen otonomi Batam di tahun 1999. Koleksi Museum Raja Ali Haji Batam juga menampilkan secuil koleksi kebudayaan Melayu, yakni menampilkan alat musik seperti erhu, alat musik yang sekilas seperti rebab yang dimainkan dengan cara digesek. Kemudian kompang, sejenis alat musik tradisional yang paling terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Kemudian ada marwas, yakni alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara ditepuk. Gendang anak digunakan untuk mengiringi tarian. Akordeon salah satu jenis alat musik yang penggiring lagu Melayu di Indonesia, khususnya kepri. Kemudian cogan, yakni salah satu alat kebesaran atau regalia yang dimiliki Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang, dan jong berbentuk perahu atau miniatur layar yang melaju dengan tiupan angin. Selain itu, koleksi kebudayaan Melayu yang dimiliki Museum Batam itu ialah pakaian adat Melayu, bangkeng, tempat penyimpanan baju pengantin Melayu, lalu ada topeng makyong. Selain alat musik, ada juga berbagai jenis tanjak seperti tanjak balung raja, dendam tak sudang, kemudian ada tudung mantu untuk ibu-ibu atau wanita Melayu. Topeng makyong ini merupakan warisan budaya tak benda yang ada di Pulau Panjang, Batam.
Museum Raja Ali Haji ini juga memiliki koleksi meriam peninggalan Belanda dan foto-foto monumen Tugu Jepang Nisebo di Kampung Pasir Merah, Batam, Pulau Rempang Galang sempat menjadi tempat penampungan 112,708 tentara Jepang tawanan sekutu yang berada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1946. Selain koleksi perkembangan Batam, Museum Raja Ali Haji ini juga memiliki koleksi keramik dinasti Ming dan 2 unit meriam Belanda yang didatangkan dari belakang Padang, Kota Batam. Hai guys, jadi ini video hari kedua buat tugas B-Indo, soalnya durasinya gak cukup. Sama manda lagi, bosan. Sok cantik. Bye-bye. Jadi di sini kami lagi di parkiran rame-rame. Sebenarnya videonya udah ada, cuman kurang durasinya, baru 10 menit. Kan disuruhnya 20 menit. Cuman ini yang ku post cuman 15 menit ya, soalnya dihapus adekku. Ini lagi di jalan mau ke museumnya. Gara-gara nggak tahu mau ngomong apa lagi, jadi aku ceritain sedikit sejarah Kota Batam. Jadi Pulau Batam ini dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam, sebagai penggerak pembangunan Batam. Habibie berperan dalam perancangan pembangunan Pulau Batam menjadi kota modern, tempat kawasan industri dan galangan kapal beroperasi. Dia mencermati letak geografis Batam yang berdekatan dengan Selat Malaka dan memutuskan bahwa industri yang tepat dibangun di wilayah itu adalah galangan kapal. Operasi galangan kapal membutuhkan jalan, listrik, dan infrastruktur pendukung lainnya, maka kemudian ia membangun semuanya. Habibie memimpin Otorita Batam selama 20 tahun dari 1978 hingga 1998. Ia kemudian mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Otorita Batam karena harus menjalankan amanat dari menjadi Presiden RI setelah Soeharto mundur. Meski tidak lagi memimpin Otorita Batam, Batam masih bermain di pikiran Habibie. Ia masih kerap mengunjungi kota itu, tempat adik kandungnya Sri Sudarsono menetap. Segitu dulu sejarah singkat tentang kota Batam dan tentang B.J. Habibie. Lanjut ke museumnya. Museum Raja Ali Haji yang berdiri di atas bangunan bekas Astaka MTQ Nasional XXV itu juga dilengkapi koleksi barang peninggalan Kerajaan Riau Lingga, masa penjajahan Belanda, masa kepemimpinan Tumenggung Abdul Jamal, dan penjajahan Jepang. Ia mengatakan tim museum terus menggali peninggalan sejarah Batam hingga ke pulau-pulau. Sebuah benda menyerupai meriam yang ditemukan di Pulau Bulu sebelum dipindahkan ke Pulau Sekana juga melengkapi koleksi museum. Untuk batik memang sengaja dipamerkan di museum sebagai bagian dari perjalanan budaya dan seni setempat.
kalian pertama kali tiba ke museumnya, kalian bakal melihat lempengan besar mirip daun sirih. Itulah yang disebut cogan, salah satu alat kebesaran atau religia yang dimiliki Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang yang pada hari ini wilayahnya mencakup Kepulauan Riau, Jambi sampai ke Malaysia dan Singapura. Di Museum Raja Ali Haji, Anda akan dapat melihat foto-foto masa kepemimpinan Yusuf Habibie, yang mana pernah memimpin otorita Batam selama 20 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, B.J. Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat, mengubah arah pembangunan Batam tidak hanya sekedar basis logistik Pertamina, melainkan mengubah Batam menjadi proyek nasional yang memberikan nilai tambah tinggi untuk kepentingan nasional dengan menjadikan Pulau Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Benda-benda bersejarah pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dipamerkan di Museum Raja Ali Haji. Berdasarkan Traktat London 1824, Kepulauan Riau termasuk Batam menjadi daerah kekuasaan Belanda. Dengan demikian, Batam yang sebelumnya berada dalam wilayah Kemaharajaan Melayu berada dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga yang dijajah Belanda. Ketika Belanda sepenuhnya menguasai Kerajaan Riau Lingga sejak 1913, menyusul dihapuskannya Kerajaan Riau Lingga secara sepihak oleh Belanda, Batam sepenuhnya pula dijajah Belanda dan diperintah oleh seorang amir yang bertanggung jawab kepada kontrolir Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Pada zaman pendudukan Jepang, Pulau Batam pernah dijadikan basis pertahanan militer Jepang. Daerah perbukitan dan pulau-pulau serta perkampungan pesisir pantai seperti Nongsa, Kabil, Tanjung Piayu Laut, Pulau Moi-Moi, Sijantung, Pulau Buluh, Batu Haji, dan Pulau Sambu dipilih Jepang sebagai basis pertahanan. Batam juga dijadikan militer Jepang sebagai tempat pencari pekerjaan rodi yang akan dikirim ke beberapa kawasan penduduknya terutama ke Thailand. Temenggung Abdul Jamal adalah bendahara Kerajaan Melayu Riau yang berkuasa di wilayah Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Batam, dan di pulau-pulau sekitarnya. Penguasa daerah yang ditunjuk Sultan Johor Riau. Dalam catatan sejarah, Temenggung Abdul Jamal lahir pada 1720. Ia adalah putra dari Tuan Abbas, Datuk Bendahara Kerajaan Johor Riau. Pulau Bulung telah dijadikan sebagai basis daerah perintah Temenggung sejak tahun 1722 hingga 1824 dan makam Temenggung Abdul Jamal terdapat di Pulau Bulang. Perubahan besar dalam pembangunan kota yang berbatas langsung dengan Singapura dan Malaysia itu dapat terlihat di sini. Menggambarkan sebelum dan sesudah infrastruktur Batam, semua itu tidak terlepas dari campur tangan otorita Batam, yakni berubah menjadi Badan Pengusaha Batam. Berawal dari sebuah pulau terbelakang yang hanya dihuni oleh beberapa orang suku Melayu atau orang laut saja, hingga sekarang kini yang padat dan sangat maju dengan kedatangan berbagai suku di Indonesia. Lembaga otorita Batam membangun dengan beberapa tumpuk pemimpin silih berganti mengurus pulau tersebut, mulai dari masa era perintis pembangun Batam di tangan Ibnu Sutowo, Prof. Dr. J.B. Sumarlin, hingga periode ex officio Kepala BP Batam seperti sekarang Muhammad Rudi. Ini beberapa contoh peninggalan yang ada di Museum Raja Ali Haji Kota Batam. Tidak cukup banyak, namun cukup menarik buat dilihat-lihat. Saran saya, koleksi di museum ini harus diperbanyak dan kaca-kaca juga harus dilap karena cukup lumayan kotor dan buram. Semoga orang museum lihat video ini supaya dibersihin.
Jadi ini kami udah selesai bikin video bahasa Indonesianya. Kami mau pulang ke rumah. Bye bye museum. Bye bye.